Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kebun Imut Bunda Yuli. Kali ini saya cuma mau update kebun imut saya ya teman-teman, baik yang ada di depan rumah maupun yang ada di belakang rumah. Ini perkembangan dari kel curly saya teman-teman. Ini kel curly saya tinggal satu-satunya karena pada saat pindah itu sebagian saya bagi-bagikan ke tetangga-tetangga saya teman-teman. Dan kali ini perkembangan dari kangkung saya yang sudah berumur 12 hari. Nah, tinggal tunggu 10 hari lagi insya Allah bisa dipetik-petik atau bisa dipanen. Ini perkembangannya ya teman-teman. Untuk pupuknya saya cuma memakai POC yang terbuat dari air beras dan kulit buah-buahan serta sayuran. Kemudian untuk pupuknya saya cukup pakai pupuk kandang dan kulit telur. Nih masih ada kulit telur yang nyangkut-nyangkut. Nah seperti itulah untuk pupuk-pupuknya. Dan yang ini yang waktu itu baru saya semai ya teman-teman. Untuk kangkung ini umurnya sudah sekitar 5 hari. Alhamdulillah sudah tumbuh seperti ini. Lalu ini samhongking saya teman-teman, alhamdulillah sudah berbakti. Cuman yang mau berbakti hanya berapa ya? Ini yang masih kecil 1, 2, 3 alhamdulillah ya. Ini perkembangan pak coynya sudah seperti ini. Lalu ini daun sop yang saya tanam dan selalu saya petik pada waktu itu. Yang ini adalah apel futsa. Sudah mulai belajar berbunga teman-teman. Mudah-mudahan apel ini bisa sampai berbuah ya. Kalau semut-semut seperti ini biasanya saya biarkan karena tanpa kita sadari mereka membantu kita dalam proses penyerbukan ya teman-teman, mengawinkan antara serbuk bunga jantan ke bunga yang betina ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa tumbuh ya, maksudnya mudah-mudahan sampai bisa berbuah, karena saya baru pertama kali ini. Tuh ada semut di sini kan. Sembunyi semutnya. Yang ini bidara. Lalu ini perkembangan dari tomat saya. Ini tomat cherry teman-teman, yang saya pindahkan waktu itu. Pot ini buat menyemai pare. Dan ini perkembangan dari labu siam saya. Mereka sudah mulai menunjukkan tunasnya itu memanjang ya. Jadi batang tunasnya yang ini memanjang. Mudah-mudahan bisa tumbuh di kebun imut saya. Dan di sebelah sini ini adalah cabai yang kemarin saya potong pucuk teman-teman. Ini baru saya potong pucuk kemarin sore. Ini saya coba tumpang sari bersama tomat cherry. Lalu yang ini tanaman jembel ayam. Untuk nama ilmiahnya saya belum tahu teman-teman, tapi saya biasanya menyebut tanaman jembel ayam. Dan ini saya pindah tanam juga tomat, cuman lupa namanya tomat apa. Oh ya, kalau kita lihat ini adalah daun pecah pertama
Ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini, setelah tumbuh daun sejati yang ketiga, ini ketiga ya, mau keempat, 1, 2, 3, dan ini kecil 4. Nah, daun yang pecah pertama ini sebaiknya kita potong ya teman-teman. Kita petik aja. Nah, kenapa harus dipetik? Agar nutrisi dari tanaman ini atau tomat ini terfokus pada daun sejati. Yang ini bayam Brasil yang baru saya stek ulang karena kemarin saya tanam di pot panjang dan mereka berebut nutrisi, maka dari itu saya tanam ulang di planter bag KW ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat bagaimana saya membuat planter KW ini, planter bag KW ini di video saya episode yang ke 40. Nah, ini kan lebih hemat ya teman-teman, terutama bagi para pemula untuk menghemat budget daripada beli-beli ya. Tapi kalau teman-teman ada dana untuk membeli planter bag yang jadi seperti ini juga lebih bagus. Tapi kalau ada yang di rumah, mengapa harus beli ya? Kita manfaatkan dulu yang ada di sekitaran kita ya teman-teman. Walaupun mungkin kalau untuk ketahanan dan kekuatannya tidak sama dengan planter bag yang kita beli jadi seperti ini. Ini biasanya paling lama 3 tahun harus diganti tempatnya lagi, tapi kan nggak masalah, pasti selama perjalanan 3 tahun kita sudah mendapatkan hasil dari planter bag KW ini. Jadi lebih hemat dananya, lebih hemat budgetnya, murah meriah, mudah. Nah, ini perkembangan dari parenya, mudah-mudahan bisa bertumbuh sampai berbuah ya teman-teman. Kemarin yang satunya mati teman-teman nih. Kan saya tanam di sini 2. Ternyata yang tumbuh cuman 1 yang mau berbakti. Alhamdulillah. Ini semaiannya dari pare yang saya beli di pasar teman-teman. Waktu mau bikin sayur, ternyata waktu saya buka bijinya itu sudah berwarna merah, walaupun kulit buahnya masih hijau ya. Terus saya coba-coba semai, bisa tumbuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Benar-benar melihat proses pare ini bertumbuh dari awal ya, dari masih berbentuk buah, terus saya buka, kemudian bijinya saya semai sendiri di sini, tuh suatu hal yang membahagiakan. Lalu yang ini kacang panjang merah teman-teman, saya mencoba tanam, teman yang ini mudah-mudahan mau berbakti ya. Mudah-mudahan yang ini mau berbakti. Ini kayaknya sakit yang ini, tapi saya biarkan aja dulu. Siapa tahu tanaman ini mau berbakti ya. Oh ya, nanti di kesempatan yang lain saya mau berbagi bagaimana atau tips cara menyuburkan tanah yang kita beli jadi di pasaran ya teman-teman. Nih, ini tanahnya itu saya beli jadi teman-teman di pasaran. Jadi nggak langsung saya tanam teman-teman, tapi saya olah dulu. Teman-teman nanti pasti akan maksud saya akan share bagaimana cara membuat tanah ini menjadi subur walaupun beli jadi ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu, harus diolah kembali. Biasanya kalau kita beli jadi itu kurang begitu subur, mungkin takarannya berbeda ya teman-teman. Nah, ini adalah tanaman cabai yang sudah saya potong pucuk. Terus kemarin tuh bawah-bawahnya sini tuh tumbuh seperti ini, tunas-tunas baru. Terus ini saya potongin daun sejatinya teman-teman. Ini tomat lagi. Saya suka sekali menanam tomat untuk awal-awal di kebun imut, karena menanam tomat ini bakalan gak ada berhentinya. Gak perlu lagi kita menanam dari awal dari biji. Kalau kita sudah memiliki pohon tomatnya,
cukup di stek batang seperti ini ya teman-teman, yang sudah pernah saya upload di video sebelum vlog kali ini ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Sebenarnya kebun imut ini benar-benar sempit teman-teman. Ini tomat cherry. Ini saatnya untuk dipotek sininya. Kita kurangin. Ini lagi, ini pakcoy. Yang ini juga pakcoy, baru tumbuh kecil-kecil. Saya biasanya menunggu 2 daun sejati baru insya Allah baru saya pindah tanam teman-teman. Karena kalau masih tumbuh satu atau masih berbentuk seperti ini tuh biasanya yang kita hadapi seringkali tanaman ini belum kuat dan walhasil mati teman-teman. Jadi untuk mencegah hal itu saya biasanya menunggu daun sejati ini tumbuh sampai 3 gitu ya. Ini saya semai terong Jepang, mudah-mudahan mau bertumbuh ya. Ini saatnya untuk pindah tanam. Nah ini yang saya maksud teman-teman, daun sejati. Ini adalah daun sejati, yang ini adalah daun awal. Nanti kalau sudah tumbuh daun sejatinya ini kan baru 2. Kalau sudah tumbuh 4 atau 5, ini daun awal harus dipotong. Ini dipotek. Yuk kita lanjut lagi di kebun imut di belakang rumah. Yuk kita menuju ke belakang. Ini adalah stok dari POC saya. Kita lihat lagi ya. Jadi kalau misalnya airnya yang POC ini berkurang, saya tinggal tambahkan air beras di dalamnya. Sebentar ya, saya ambil tongkat dulu. Saatnya untuk diaduk. Ini aromanya seperti tape. Untuk komposisi di dalamnya itu isinya cuman kulit buah, di sini ada kulit pisang, kulit pepaya, kulit nanas, kemudian sayur mayur yang saya masukkan di dalam sini teman-teman, ini kulit pisang. Lalu air berasnya itu pada awal membuat saya kasih gula teman-teman. Kalau teman-teman punya molase itu juga boleh, atau gula aren, tapi kan sayang ya kalau saya itu kalau gula aren, karena gula aren tuh mahal di tempat saya teman-teman. Jadi saya pakai gula putih aja sudah cukup. Ditandai POC ini jadi itu biasanya aromanya seperti tape teman-teman, seperti ragi. Nah saya tutup kembali. Yang ini adalah saya coba tanam singkong ya teman-teman. Ini sudah mulai bersemi. Tuh, udah mulai bersemi teman-teman. Nah, kalau tanahnya seperti ini kita gemburkan. Nah, fungsi dari garpu itu untuk menggemburkan. Alatnya bekas-bekas aja teman-teman, yang murah meriah. Ya, berusaha untuk hemat budget. Saya cari yang hemat-hemat budget aja. Kemudian memanfaatkan barang-barang di sekitar. Gak perlu beli-beli baru teman-teman. Pakai apa yang ada aja nih, sudah mulai bersemi. Ini tomat yang saya stek. Nah kalau ditancap langsung tuh pertumbuhannya lebih cepat loh teman-teman, jangan salah. Cuman kadang ada yang takut ya. Ini perkembangan dari pot yang saya cat itu teman-teman. Nih sudah mulai ada yang tumbuh. Ini saya coba tanam bayam batik, tapi mungkin benihnya itu kurang bagus kali ya, kelamaan yang saya simpen. Jadinya yang tumbuh itu sedikit, tapi nggak apa-apa. Kalaupun sedikit, nanti kalau mereka hidup
dan berbunga. Rencananya mau saya buat benih saja. Dan ini perkembangan dari kangkung yang saya tanam di botol bekas. Tada. Nah, ini umurnya sudah berapa hari ya? 8 harian mungkin. Lupa saya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, karena tempatnya itu kecil, biasanya saya menyiramnya sehari 3 kali. Karena kangkung itu sangat suka air. Penyerapan airnya mereka lebih banyak. Nah, ini yang mau saya gemburkan teman-teman. Terong. Nah, ini terongnya. Ini kenapa saya kasihin kayak gini teman-teman, karena waktu di sini tuh kan banyak ayam. Terus ayam tuh suka kan tanaman yang masih kecil-kecil. Nah, ayam tuh suka yang tanaman yang masih kecil-kecil teman-teman. Jadi untuk mencegah ayam itu ganggu terong saya ini, makanya saya pasang ini tusuk sate. Juga bisa mencegah agar tikus juga nggak ganggu sini teman-teman. Ini mau saya ambil dulu. Nih, jangan lupa juga untuk membersihkan gulma-gulma sejak awal, sambil diprotot-prototin, mana tahu ada tanaman yang kita semai di sini tumbuh. Ternyata ini rumput juga. Nah, ini kita gemburkan. Fungsi dari menggemburkan tanah ini agar ada oksigen yang masuk ke dalam, kemudian tanahnya jadi berporos gitu ya, lebih subur. Kalau kita gini-gini kan teman-teman, jadi peresapan saat nutrisi, kita siram nutrisi. Oh, ini waktunya memberi air nih, tapi nggak ada air. Tomatnya rebah teman-teman. Diginiin aja. Nah, kalau tomatnya sudah terlanjur panjang kayak gini tapi nggak ada air, ini direbahkan gini aja teman-teman. Nanti tomat ini akan tumbuh berakar. Kita pendam gini tuh. Nah, nanti supaya tomat itu arahnya ke sini ya. Nah, kita timun aja ya, begini ya. Tempatnya imut-imut dan super minimalis. Bukan minimalis lagi teman-teman, super minimalis, karena memang sempit. Ini cuman sederet sini sampai di situ aja. Tapi karena saya suka nanam-nanam, jadi gimana caranya supaya ada beberapa macam sayuran yang bisa saya tanam di pot-pot ini teman-teman. Yang ini ada tomat cherry. Nah, ini saya mau gemburkan lagi yang di sebelah ini. Ini jangan lupa untuk membersihkan gulma-gulma. Ini kelihatannya sepele, baru tumbuh 3 gitu, kecil. Nah, justru karena itu, karena mood kita itu kan nggak tahu ya teman-teman, kadang mood kita itu semangat 45 gitu ya. Kadang kalau sudah males juga gimana ya. Nah, ini kita gemburkan. Kemudian kalau ada akar yang kelihatan, kita tutupin begini tuh. Ini fungsinya banyak teman-teman, menggemburkan tanah ini. Jadi kalau menanam sayuran tuh jangan dibiarkan aja teman-teman, biarkan gitu aja, nggak digembur-gemburin tanahnya, jangan. Nanti malah mereka pertumbuhan perakaran mereka itu untuk geraknya itu lambat teman-teman, karena kondisi tanah padat. Tapi kalau kita gemburkan, insya Allah pertumbuhan akar itu justru lebih cepat teman-teman. Ini ada yang di sebelah sini, perjuangannya berat teman-teman. Tuh, saya harus melewati ini turunan ini. Di sana ada jurang. Perjuangan kebun imut ya teman-teman. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan tanaman-tanaman ini menghasilkan buah-buah yang bisa dikonsumsi.
Ini kan terong nih, pasti berbuah. Jadi mudah-mudahan bisa berbuah dan bisa kita konsumsi. Ini saatnya untuk pindah tanam, tapi nggak ada tempatnya. Nih, tuh kan, ini kan tuh kelihatan akarnya. Tuh, kita tutupin gini, sambil diaduk-aduk ini. Ini jeruk purut tadi yang saya sungkup di dalam, terus saya potong ujungnya. Jadi ternyata jeruk purut ini jangan pernah potek di daun yang tua ini teman-teman. Kalau kita moteknya di daun yang tua ini, ujung-ujungnya itu sampai ujung itu tuh susah tumbuh daun lagi. Ternyata harus dipotongnya dekat dengan yang muda ini teman-teman, nanti akan tumbuh nih. Mana ya, aduh, nih ini akan tumbuh tunas baru. Alhamdulillah, seneng banget. Mudah-mudahan nggak diganggu ulat. Tapi saya berusaha 3 hari sekali saya semprot pakai pestisida yang terbuat dari tembakau, lalu bawang putih, cabai. Itu saya siram air panas. Seandainya hari ini kita bikin, besok kita buat semprot, kemudian tambahkan sedikit aja sabun cair teman-teman. Alhamdulillah, untuk ulat-ulat itu sudah nggak ganggu-ganggu lagi. Yuk lanjut ya, sudah gemburkan yang sebelah sini, lanjut yang di atas sana. Perjuangannya berat teman-teman. Yang ini yang saya tanam di botol sini tuh, giniin aja teman-teman. Tadi sudah siram. Nah, ini daun bawang yang saya tancap-tancap tuh. Ini daun cabai yang saya potong pucuk, nih bertunas tuh, tunasnya jadi banyak. Yang ini juga yang sudah saya potong pucuk, akhirnya bertunas, tumbuh 2 tunas tuh. Ini arbainya biar kecil-kecil begini berbuah teman-teman. Dan ini tomatnya tinggi banget ya, tinggi segini. Nah, demikianlah teman-teman video saya kali ini ya. Mudah-mudahan update kebun kali ini dan tips-tips yang saya beritahu ke teman-teman bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan buat yang pemula, semangat ya untuk berkebun. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support video saya, baik like maupun komennya serta share-nya. Dan teman-teman yang baru datang di video saya, selamat datang, salam kenal. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan share-nya. Juga lihat videonya sampai habis karena ada tips-tips di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, serta teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sahabatku dan teman-teman serta bunda-bunda sayang. Dah.